the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2136. Tercelah, bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, penjaga ketiga yang sedang melawan Henry menyaksikan penjaga kelima dan keenam ditangkap setelah kalah dari Iwan. Ekspresinya sangat masam. Dia tadinya berpikir bahwa Iwan hanyalah karakter yang tidak berarti karena usia Iwan. Dengan dia dan dua orang lainnya akan sangat mudah untuk menyingkirkan Iwan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan sekuat itu. Iwan mengalahkan dua praktisi bela diri di tahap semi yang Muna yang bekerja melawan Iwan. Tidak hanya itu, Henry bahkan muncul tepat di sebelah Iwan yang berada di tahap yang Muna. Dengan Iwan berurusan dengan penjaga kelima dan keenam, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Iwan datang membantu Henry melawannya. Itu berarti dia tidak hanya akan gagal dalam tugas bos selatan, tapi dia bisa saja jatuh ke tangan Iwan seperti dua yang lainnya. Mengingat hal itu, dia pun mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa. Namun selalu ada jalan keluar. Saat dia panik, dia pun segera melihat bahwa Iwan sama sekali tidak melindungi Tari dan gadis-gadis lain. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Bos selatan memberinya dua tugas kali ini. Yang pertama adalah menyingkirkan Iwan, dan tugas yang kedua adalah menangkap Tari dan Yuni. Dengan situasi yang sudah berubah, tidak mungkin dia bisa menyingkirkan Iwan. Jadi dia segera mengarahkan perhatiannya pada Tari dan Yuni. Dengan Tari dan Yuni begitu dekat dengan Iwan, selama dia bisa menangkap mereka berdua, tidak hanya bisa menyelesaikan tugas bos selatan, dia bahkan bisa menggunakan gadis-gadis itu untuk mengancam Iwan, membalikan keadaan situasi sekitar. Itu adalah solusi sempurna. Hei orang tua, ambil ini. Penjaga ketiga segera menendang dengan tendangan penusuk anginnya setelah membuat keputusan mengirimkan serangan tepat ke arah Henry. Bang, dengan bentrokan yang hebat, Henry tidak dapat menghindarinya dan terpaksa menggunakan kekuatannya untuk melakukan serangan. Tepat setelah itu, dia mundur beberapa langkah seperti sebelumnya karena dia tidak memiliki teknik bela diri. Mengambil kesempatan itu, penjaga ketiga meninggalkan sekitar Henry, lalu melompat ke depan dengan sangat cepat, berlari ke arah para gadis. Tidak baik, Henry pun kaget melihatnya. Dia bisa langsung mengetahui apa tujuan penjaga ketiga. Dia tidak berani menunda sejenak saat dia bergegas, namun dia sudah terlambat. Jangan berani-berani, ekspresi Iwan menjadi gelap. Sama seperti Henry, Iwan menebak apa tujuan penjaga ketiga. Gadis-gadis itu terlalu penting baginya. Tidak mungkin dia hanya bisa menyaksikan mereka diserang. Tepat setelah itu, Iwan tidak ragu sedetik pun untuk menggunakan teknik kelas bumi peringkat tertinggi, yaitu langkah hantu. Iwan menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk memotong penjaga ketiga. Bab 2137. Ambil ini, penjarahan duniawi. Iwan berteriak dingin setelah dia menghentikan penjaga ketiga. Setelah itu dia menggunakan penjarahan bumi menunjuk ke depan dan melepaskan gelombang energi yang sangat kuat tepat di penjaga ketiga. Dia mencoba menghentikan penjaga ketiga menyerang gadis-gadis itu. Enyak, teriak penjaga ketiga. Dia menendang ke depan menggunakan tendangan penusuk anginnya untuk menyerang Iwan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah melihat bagaimana Iwan mengalahkan penjaga kelima dan keenam, dia sudah tahu bahwa Iwan kuat. Namun Iwan mampu menang dengan mudah berkat semua triknya. Itu bukan karena kekuatan sebenarnya. Dia sudah berada di tahap yang Muna dan jauh lebih kuat daripada penjaga kelima dan keenam. Dia tidak menyangka bahwa Iwan akan memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali. Iwan jelas bukan tandingannya. Kedengarannya tidak mungkin. Bang, saat berikutnya dengan bentrokan yang hebat, penjarahan bumi Iwan dan tendangan penusuk angin penjaga ketiga bertabrakan dengan kuat satu sama lain.
Seperti yang diharapkan penjaga ketiga, kekuatan Iwan yang sebenarnya tidak setinggi itu. Meskipun Iwan mampu mengalahkan penjaga kelima dan keenam dengan teknik spiritualnya dan pelindung dada kaisar, tidak mungkin dia bisa menandingi penjaga ketiga tanpa pil pemicu energi. Tepat setelah itu, Iwan dibaksa kembali oleh penjaga ketiga, tidak mampu menahan serangan yang sangat kuat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setelah itu, dia merasakan rasa logam di mulutnya. Garis darah keluar dari mulutnya, jelas telah dilukai oleh penjaga ketiga. Namun pelindung dada kaisar sangatlah kuat. Dengan pelindung dada kaisar, Iwan tidak terlalu terluka parah. Penjaga ketiga tahu bahwa kemampuan Iwan terlalu aneh dan tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Iwan dalam waktu singkat. Jadi dia tidak melanjutkan pertarungan tersebut. Saat Iwan dipukul mundur, dia melesat ke depan dan melewati Iwan, terus mengejar Tari dan yang lainnya. Semuanya mundur. Tari, Yuni, dan yang lainnya tidak pernah menduga praktisi bela diri bangsawan di tahap yang Muna akan tidak tahu malu untuk menyerang mereka. Mereka benar-benar panik saat mereka mundur dengan panik. Namun keempatnya terlalu lemah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penjaga ketiga. Sebelum mereka berempat sempat mundur beberapa langkah, penjaga ketiga sudah berada tepat di depan mereka. Tiba-tiba semuanya mulai panik. Hati mereka membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Tari, cepat gunakan mansetnya. Manset emas, ekspresi Iwan berubah saat melihatnya. Tepat setelah itu dia dengan cepat bergerak sambil meneriaki Tari, menggunakan pantun step untuk segera menyerbu penjaga ketiga jika terjadi sesuatu. Di saat yang sama, Henry juga bergegas mendekat. Dia menyerang bersama Iwan, mengincar punggung penjaga ketiga. Mereka mencoba memaksa penjaga ketiga menjauh dari gadis-gadis itu. Bab 2138. Hahaha. Yuni, Tari, kemari saja. Penjaga ketiga tidak bisa menahan tawa keras begitu dia sampai di sana. Setelah itu dia tidak peduli dengan Iwan dan Henry di belakangnya saat dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih kedua gadis itu. Dia tahu betul bahwa gadis-gadis di sana semuanya lemah. Mereka tidak cukup kuat untuk melakukan apapun padanya. Selama dia menangkap Tari dan Yuni, serangan Iwan dan Henry akan berhenti. Lalu dia bisa menggunakan kedua gadis itu untuk mengancam Iwan, membalikkan keadaan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan rencananya, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada saat berikutnya. Ledakan, Tari dengan cepat bereaksi ketika dia mendengar Iwan. Setelah itu dia dengan jentikan pergelangan tangannya, aura yang luar biasa kuat muncul dari Manset Doom, menyerang tepat di penjaga ketiga. Apa ini? Apakah ini harta karun lainnya? Penjaga ketiga terkejut saat merasakan serangan hebat itu. Manset Doom sudah dicat emas oleh Iwan. Dia tidak tahu kalau itu adalah harta karun Asmodeus yang terkenal. Namun dengan pengalamannya dan yang kaya dan tangisan Iwan kepada Tari barusan, dia segera menyadari bahwa itu bisa menjadi harta karun yang sangat kuat. Tidak hanya itu, harta di dunia persilatan, baik yang bersifat defensif maupun ofensif, sangatlah langka. Mereka sangat dicari. Namun Iwan tidak hanya memiliki harta pertahanan yang aneh, tapi bahkan memberi Tari harta yang menyerang. Dia tidak mengerti dari mana Iwan mendapatkan semua harta karun itu. Itu jauh melebihi ekspektasinya, membuatnya benar-benar lengah. Dia tidak berani menunda sedetik pun. Dengan cepat mengubah pendekatannya saat dia menyerang Cut of Doom. Bang, dengan bentrokan yang hebat, serangan penjaga ketiga benturan hebat dengan kekuatan Cut of Doom. Karena kejadiannya tiba-tiba, penjaga ketiga tidak siap sama sekali. Selain itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Cut of Doom berada pada level yang Muna. Karena tergesa-gesa dia mampu melawan kekuatan Cut of Doom. Dia pun dikirim terbang karena serangan itu. Namun Cut of Doom hanya berisi kekuatan pada tahap awal yang Muna, itu tidak mencapai tahap menengah yang Muna. Dengan kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa, itu tidak akan menimbulkan kerusakan nyata padanya. Dia pun terbang ke udara, terhuyung-huyung sebelum dia menenangkan diri.
Kamu orang tua yang tidak tahu malu dan tercela. Mati sana." Iwan dan Henry akhirnya menyusul pada saat itu. Setelah itu, mereka berdua melancarkan serangan tepat di belakang penjaga ketiga. Tidak baik, ekspresi penjaga ketiga berubah drastis saat dia merasakan serangan yang datang padanya. Sebelumnya, dia mengabaikan Iwan dan Henry untuk menangkap Tari dan Yuni. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan gagal mencapai tujuannya, dikalahkan oleh harta karun Tari. Itu benar-benar kesalahan, dan dia langsung berada di posisi yang buruk. Bab 2139, ledakan. Saat bahaya mengancam, penjaga ketiga dengan cepat berbalik dan menendang dengan tendangan penusuk anginnya. Dia menggunakan kekuatan luar biasa saat dia dengan cepat menyerang Iwan dan Henry. Bang, terdengar suara keras saat mereka bertiga bentrok. Penjaga ketiga menghadapi dua orang sendirian. Dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Henry dan Iwan. Jadi dia segera mundur, menggunakan kekuatan serangan Henry dan Iwan untuk melompat mundur dengan cepat saat dia mencoba menjauh dari Iwan dan Henry. Dia bisa memikirkan semuanya setelah itu. "Apakah kamu pikir kamu bisa lari?" Iwan berkata dengan dingin. Dia menembak ke depan menggunakan phantom step. Tubuhnya melintas, segera muncul di belakang penjaga ketiga, menyegel mundurnya penjaga ketiga. Tepat setelah itu, dia tidak ragu untuk menyerang ke depan, melancarkan serangan yang sangat kuat ke punggung penjaga ketiga. Cepat sekali, ekspresi penjaga ketiga berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan secepat itu. Iwan sepertinya tidak lebih lambat darinya sama sekali. Dia sudah kehabisan tenaga saat itu. Dia tidak bisa menghindari serangan Iwan sama sekali. Tepat setelah itu, dia memaksa dirinya untuk berbalik. Bahkan sebelum dia sempat menyerang balik, serangan Iwan mendarat, menghantam bahunya. Retakan, terdengar suara retakan tulang yang jelas. Penjaga ketiga menjerit kesakitan saat bahu kirinya dipatahkan oleh Iwan. Tubuhnya terlempar beberapa meter sebelum dia terjatuh ke tanah. Saat dia mendarat, ada rasa sakit yang luar biasa di dadanya dan bahunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tidak hanya lengannya yang patah, tapi bagian dalamnya juga terluka parah. Ambil ini. Dengan keberhasilannya, Iwan mengambil kesempatan untuk bergegas maju, menyerang penjaga ketiga yang ada di tanah. Ini tidak bagus. Hati penjaga ketiga tenggelam pada saat itu. Dia tidak bisa mengalahkan Iwan dan Henry dengan bekerja sama sejak awal. Karena dia sudah terluka parah, tidak mungkin dia punya harapan. Iwan khususnya tidak sekuat dia, tapi Iwan sangat cepat dan gerakan kakinya sangat aneh, sehingga membuatnya lengah. Itu benar-benar teknik luar biasa untuk penyergapan dan serangan diam-diam. Jika dia terus tinggal di sana, dia akan mati. Dengan mengingat hal itu, dia tidak lagi peduli dengan tugas bos selatan. Dia sudah memutuskan untuk kabur. Tepat setelah itu, dia tidak berani menunda sejenak sambil menahan lukanya, melompat dan mulai melarikan diri. "Kamu ingin kabur? Itu tidak akan semudah itu," Henry berkata dengan dingin. Henry melangkah maju dan hendak mengejar ketika Iwan menghentikannya. "Henry, kamu tetap di belakang untuk melindungi Tari dan yang lainnya. Aku akan mengejar penjaga ketiga," Iwan berkata dengan dingin. Sebelumnya, penjaga ketiga sangat tidak terhormat, bahkan berani menyerang Tari dan Yuni. Dia hampir melukai gadis-gadis itu. Itu benar-benar menyebabkan Iwan kehilangan kesabaran. Tidak mungkin Iwan membiarkan orang itu melarikan diri. Namun demi keamanan, kalau penjaga ketiga kembali demi gadis-gadis itu, dia atau Henry harus tetap tinggal. Selanjutnya, penjaga ketiga berada dalam kondisi awal yang munah seperti Henry. Henry mungkin tidak bisa mengejar penjaga ketiga. Sebaliknya, dia memiliki phantom step, tidak sulit baginya untuk mengejar ketertinggalan. Jadi Iwan memerintahkan Henry untuk mundur untuk melindungi Tari dan yang lainnya. Bab 2140. Apa? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Henry pun terkejut mendengar bahwa Iwan berencana mengejar penjaga ketiga sendirian.
Meski sudah mengetahui kalau Iwan cukup ahli, Iwan baru saja bertukar pukulan dengan penjaga ketiga dan terluka. Itu adalah sesuatu yang dia saksikan. Meskipun Iwan lebih cepat daripada rata-rata, dia memperkirakan kemampuan Iwan paling banyak berada di tahap semi yang muna. Itu jauh di bawah penjaga ketiga. Bahkan jika Iwan berhasil mengejar penjaga ketiga, itu akan sia-sia. Dia hanya akan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang itu. Ini perintah, kata Iwan. Tidak berhenti sama sekali. Kemudian dia mengaktifkan Phantom Shift dan dengan cepat mulai mengejar penjaga ketiga. Tetapi Henry tampak khawatir saat melihat punggung Iwan menghilang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah menjadi bawahan Iwan. Dia tidak berani menentang perintah Iwan. Namun memikirkan keterampilan dan kelicikan penjaga ketiga, dia khawatir Iwan akan jatuh ke tangan penjaga ketiga jika dia pergi sendirian, maka hasilnya akan sangat buruk. Iwan tidak perlu mengejarnya. Kamu sebaliknya kembali saja. Tari dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Iwan. Mereka buru-buru berteriak kepada Iwan. Meskipun penjaga ketiga sudah terluka, dia tetaplah seorang di tahap yang muna. Keahliannya tidak bisa diremehkan. Jika Iwan bergegas masuk sendirian tanpa Henry, Iwan mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Daripada itu, mereka lebih memilih Iwan kembali dengan selamat. Mereka tidak ingin Iwan berada dalam bahaya. Itu tidak ada gunanya bagi Iwan. Tari, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Suara Iwan terdengar menjauh. Setelah itu, dia segera mulai mengejar penjaga ketiga. Keduanya memasuki hutan kecil di pinggir jalan dengan cepat menghilang. Tari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rina, Yuni, Ratna khawatir saat mereka melihat Iwan tidak mendengarkan. Mereka semua memandang Tari, tidak tahu harus berbuat apa. Oh, ayo ikut mereka. Tari berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia tahu bahwa Iwan meninggalkan Henry untuk melindungi mereka karena dia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Jika mereka pergi bersama Henry, Henry akan dapat membantu jika Iwan dalam bahaya. Dengan demikian mereka akan aman dan dapat menghentikan kejadian kecelakaan. Itu adalah solusi sempurna. Setelah itu, Tari, Yuni, dan yang lainnya mengikuti dengan cepat di belakang bersama Henry. Di ujung lain, ada hutan lebat di pinggir jalan. Ketika penjaga ketiga berhasil sampai di sana, dia merasa jauh lebih aman. Ada begitu banyak pohon yang menghalangi pandangan, dan letak geografisnya sangat menguntungkan baginya. Akan lebih mudah baginya untuk bersembunyi atau melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa merasa lega, sesuatu telah terjadi. Tepat pada saat itu, Iwan menggunakan Phantom Step. Dengan cepat muncul di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hei anjing tua, mari kita lihat kemana kamu bisa kabur. Iwan berteriak dengan dingin. Dia menyerang ke depan dengan kekuatan besar di penjaga ketiga.